Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat dan kemurahan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Judul perikop di LAI adalah Maria dan Marta. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jemaat dikasih Tuhan, kisah Maria dan Marta. Ya, kita tentu tidak asing dengan hal ini. Maria, saudaranya Marta. Ya, mereka berdua ini satu hari kedatangan tamu istimewa, ya, yaitu Yesus berkenan untuk mampir ke rumahnya. Dan Marta yang menerima itu mencoba menjamu, mencoba untuk memperlakukan Yesus sebagai tamu istimewa. Satu sisi baik, ya, dia berusaha memberi yang terbaik dari apa yang dia bisa kerjakan. Ya, tetapi ada sesuatu yang berbeda dengan Maria. Maria tidak membantu Marta yang sedang sibuk, tapi dia duduk diam dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Artinya sesungguhnya ketika Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, sampai di situ Yesus menyampaikan akan perkataan. Dia berkata-kata, jadi ada hal-hal yang disampaikan. Sementara Maria duduk diam mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan. Sehingga dia bisa menangkap apa sesungguhnya maksud Tuhan, apa sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan. Sementara Marta sibuk, dia coba siapkan yang terbaik. Ya. Satu sisi terlihat baik, tetapi perhatikan, ada sesuatu yang tidak tepat. Ketika Marta mendatangi Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Perhatikan di sini. Mereka ini bersaudara. Ya, Maria duduk diam dekat kaki Tuhan, nemeni Tuhan. Marta sibuk
Nah, ketika dia sibuk, dia merasa bahwa kenapa Tuhan tidak peduli. Loh, kok Tuhan sih yang gak membantukan Maria? Tetapi Marta justru negur Tuhan. Wah, ini sering terjadi dalam hidup kita. Ya, kita ini masalahnya dengan siapa? Tetapi dengan siapa juga kita melontarkan akan tuduhan atau bahkan protes. Sesungguhnya harusnya dia ngomong ke Maria dong, Maria bantuin dong gitu. Tetapi ya, apa jawab Tuhan ketika dia mendengar perkataan Marta perihal Maria yang tidak membantu dia? Yesus justru berkata, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri, engkau khawatir dengan banyak perkara. Nah, seringkali ini terjadi dalam hidup kita. Dalam kehidupan pelayanan kita pun demikian. Kita sibuk sehingga tidak ada waktu untuk duduk dekat Tuhan, mendengarkan Tuhan. Semestinya kita memberi waktu yang terbaik buat Tuhan. Karena sesungguhnya kita akan bisa melayani dengan lebih baik. Sehingga kita tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan yang berkenan menurut kita. Bukan baik menurut kita. Tetapi baik di mata Tuhan. Ternyata yang dikehendaki Tuhan Yesus bukan sibuknya seperti Marta yang menyiapkan segala sesuatu. Tetapi lebih kepada orang yang mau duduk dekat dia. Yang memberikan hatinya. Yang memberikan perhatiannya. Telinganya. Mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga orang itu bisa menangkap maksud Tuhan. Orang itu mengerti yang dikehendaki Tuhan. Dan orang itu bisa tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kalau kau merasa kau sibuk, kau capek dengan banyak hal, coba beri waktu. Duduk, diam, dekat kaki Tuhan. Dengarkan Tuhan. Bersaat teduh pribadi dengan Tuhan. Mendengarkan apa pesan Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga kalau kau memperhatikan itu, engkau akan bisa melayani dengan lebih baik. Melakukan apa yang sesungguhnya dikehendaki Tuhan. Sehingga apa yang kau lakukan tidak sia-sia. Dan Tuhan berkenan. Ya, bermula dari apa? Beri waktu. Duduk diam dekat kaki Tuhan. Mari beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, maka kita akan menangkap pesan Tuhan dan bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pesan firman-Mu pagi ini untuk kami mau duduk diam dekat kaki-Mu, untuk selalu mendengarkan Engkau. Bukan sibuk dengan banyak perkara yang kami anggap baik, yang ternyata itu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami sibuk dengan banyak hal, termasuk pelayanan kami. Biarlah kami belajar hari ini mendengarkan Tuhan. Apa sesungguhnya yang Tuhan mau. Dan dengan kami dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, kami bisa menangkap maksud Tuhan. Dan kami bisa juga melayani dengan tepat. Melayani dalam ketepatan seperti yang dikehendaki Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.